Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ali Bangun Wicaksono, NPM 22150610116, kelas PSTID, kelompok 2D. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai rangkaian register sebagai tugas postes dari praktikum ketiga, yaitu mengenai register. Di mana saya diminta untuk menjelaskan mengenai rangkaian-rangkaian register pada Proteus. Di sini saya sudah membuat rangkaian-rangkaiannya dan juga saya sudah membuat tabel untuk melakukan uji coba masing-masing masing-masing rangkaian register yang telah saya siapkan ini. Nah, seperti ini tabel yang sudah saya buat. Di sini saya menyiapkan masing-masing tabel untuk setiap rangkaian. Di sini ada parallel in, parallel out, serial in, serial out, serial in, parallel out, dan parallel in, serial out. Dan masing-masing saya menggunakan desimal 10 dan 5, di mana sudah saya konversi menjadi bilangan biner. Untuk 10 itu 1010 dan untuk 5 itu 0101. Nah, sekarang kita coba berfokus di hmm, rangkaiannya. Pertama, parallel in. Kita coba buktikan apakah pada rangkaian parallel in, parallel out itu bisa menyimpan bisa menyimpan data yang kita inputkan dan outputnya itu sesuai dengan inputnya. Pertama, kita coba desimal 10 yaitu 1010. Pertama, kita posisikan dulu semuanya di 0. Oke. eh, Pertama untuk 10 itu kita inputkannya itu dari sebelah kanan. Ini rangkaian yang parallel in, parallel out. Kita inputkan dari sebelah kanan 1010. Dan coba kita play apa output yang akan muncul. Ternyata error, kita hapus dulu ini. Nah, kita lihat output yang akan muncul apabila kita menginputkan desimal 10 yang dikonversi menjadi bilangan biner menjadi 1010. Nah, pada rangkaian register parallel in, parallel out, input yang kita masukkan secara bersamaan akan menghasilkan juga outputnya ini keluar bersamaan. Jadi eh, pada rangkaian paralel pada rangkaian register parallel in, parallel out itu terjadi secara simultan, di mana yang kita inputkan itu eh, bisa langsung keluar outputnya. Jadi pada setiap inputan itu diproses pada satu flip-flop dan langsung dikeluarkan outputnya. Jadi untuk outputnya itu ada di setiap flip-flopnya. Nah, ini kita lihat tadi desimal 10 itu bilangan binarnya 1010, maka di sini terbukti outputnya itu juga 1010. Maka terbukti pada rangkaian parallel in, register parallel in, parallel out itu bisa menyimpan data. Nah, selanjutnya kita isi tabel kebenarannya. 1010. Nah, kemudian kita coba
untuk desimal 5 yaitu 0101. Sama seperti kita menginputkan pada desimal 10, kita input dari sebelah kanan 0101. Dan coba kita play. Nah, untuk outputnya pun sama seperti yang diinputkan yaitu 0101. Nah, ini membuktikan bahwa rangkaian register parallel in parallel out itu sesuai dengan sifatnya itu dapat menyimpan nilai. Kita isi tabel kebenarannya. Selanjutnya kita akan mencoba pada rangkaian register serial in dan serial out. Pada rangkaian register serial in serial out ini pada masing-masing flip-flop ini outputnya itu dihubungkan ke input flip-flop selanjutnya. Jadi pada nilai datanya itu mengalami pergeseran. Jadi kita menginputkan contoh misal kita menginputkan bilangan biner dari 10 yaitu 1010, maka kita pertama menginputkan dulu satu dan clocknya kita jalankan, lalu selanjutnya 0, kita ubah inputnya ini menjadi 0 dan clocknya kita nyalakan lagi, dan seterusnya hingga bilangan binernya itu habis yaitu 1010. Dan untuk melihat inputnya kita harus menunggu sinyal clock sebanyak 4 kali yang artinya itu pada proses pergeseran datanya itu dibutuhkan sebanyak sinyal clock sebanyak 4 kali karena pada rangkaian serial in serial out itu inputannya itu diproses secara satu persatu melalui masing-masing di flip-flop yang ada pada rangkaian register. Sekarang kita coba uh, untuk memasukkan bilangan desimal 10 yang dimana bilangan biner itu 1010. Pertama satu, terus kita hidupkan clocknya, selanjutnya kita ganti jadi 0, kita hidupkan lagi clocknya, selanjutnya kita jadikan satu, kita hidupkan lagi, selanjutnya inputan kita jadikan 0 lagi, kita hidupkan lagi clocknya. Nah, ini sudah mulai kelihatan untuk outputnya yang pertama itu satu, selanjutnya kita coba nyalakan lagi clocknya. Nah, selanjutnya 0, selanjutnya satu, selanjutnya 0. Nah, itu untuk rangkaian seri terbukti dapat menyimpan data juga, dapat menyimpan informasi, dan pada pada proses informasi yang ada di rangkaian seri itu dilakukan eh, adanya pergeseran pada data pada masing-masing flip-flop. Sehingga pada outputnya itu bisa kita lihat setelah eh, bit-bitnya ini melalui semua rangkaian flip-flop yang ada pada register. Oleh karena itu terbukti bahwa rangkaian serial in serial out ini bisa menyimpan informasi. Nah, selanjutnya kita coba untuk bilangan desimal 5. Desimal 5 berarti 0101. Nah, ini pertama inputnya ada di posisi 0, terus kita nyalakan. Nah, terus kita ubah menjadi satu,
kita jadikan nol lagi, kita jadikan satu lagi. Nah, jadi untuk input pertamanya nol, in- output pertamanya nol, selanjutnya kita hidupkan clock lagi, kemudian satu, kemudian nol lagi, dan terakhir satu. Maka terbukti rangkaian serial in serial out itu dapat menyimpan informasi. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan pada rangkaian register serial in parallel out. Nah, pada rangkaian ini kurang lebih sama seperti rangkaian serial in serial out, namun perbedaannya pada rangkaian register ini kita bisa dapat langsung melihat outputnya setelah terjadi eh, proses pengelolaan datanya itu di setiap flip-flopnya. Jadi apabila flip-flop yang pertama ini sudah diinputkan inputan dan bisa langsung terlihat outputnya pada logic probe-nya yang terhubung pada output flip-flop pertama. Begitupun seterusnya apabila data yang diproses sudah sampai ke flip-flop 2 itu akan dihubung pada outputnya juga dihubungkan ke logic probe-nya ini. Jadi hasil dari data flip-flop yang kedua ini bisa langsung terlihat. Dan seperti itu seterusnya hingga outputnya selesai, hingga flip-flop terakhir. Nah, kita ambil contoh apabila kita ingin menginputkan 10, yaitu bilangan binarnya 1010. Untuk inputannya sama seperti serial, kita diinputkan itu saat hanya satu inputan dan akan diproses hingga flip-flop terakhir. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk inputannya ini kan sinyal clock yang pertama ini sudah masuk, maka pada flip-flop yang pertama ini langsung diproses inputnya, maka nilai Q-nya itu akan menjadi satu dan langsung keluar outputnya di sini. Selanjutnya kita ubah lagi menjadi nol. Nanti untuk output ini akan berpindah ke output satu ini akan masuk ke dalam di flip-flop yang kedua ini dan akan diproses. Kemudian outputnya juga akan muncul di logic probe pada logic probe yang dihubungkan ke di flip-flop yang kedua ini. Nah, karena terjadi proses penggeseran pada data yang tadinya logic probe pada yang tadinya logic probe yang dihubungkan pada data flip-flop pertama ini akan menjadi nol karena inputannya nol dan yang data sebelumnya itu bergeser ke flip-flop selanjutnya. Lalu kita ubah menjadi satu lagi dan clocknya kita hidupkan lagi. Maka terjadi pergeseran data lagi dan kita ubah lagi hingga bilangan biner yang kita maksudkan itu yaitu 10 tadi outputnya itu sudah dapat dihasilkan semua seperti ini. Jadi dapat kita lihat untuk outputnya itu benar ya 1010. Oleh karena itu terbukti bahwa pada rangkaian register serial in dan parallel out itu dapat menyimpan data. Kita isi tabel ya. Nah, selanjutnya kita coba untuk inputannya itu bilangan desimal 5
Untuk binarnya itu 0101. Nah, ini udah 0, kita hidupkan clocknya, terus kita ubah menjadi 1 untuk data selanjutnya, 0 lagi, dan 1 lagi. Nah, terjadi proses yang sama seperti kita menginputkan bilangan desimal 10 tadi, dan outputnya pun sesuai dengan yang kita inginkan, di mana 0101 itu merupakan bilangan biner dari 5. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan ke rangkaian register untuk parallel in, serial out. Nah, untuk parallel in dan serial out ini ditambahkan beberapa gerbang logika. Seperti ini ada gerbang AND dan gerbang OR. Nah, fungsinya apa? Pada gerbang AND yang ini fungsinya itu untuk menginputkan menginputkan datanya secara paralel. Jadi ini misal kita inputkan 0 dan apa pada shiftnya juga masih di sini kita 0. Nah, di sini kan ada gerbang logika NOT, maka akan bernilai 1. Nah, di sini berarti inputannya itu 1 dan 0. Di sini inputnya 1 karena hasil dari inputan yang sudah melewati gerbang logika NOT tadi 1 0. Namun karena sifatnya gerbang AND ini yang merupakan sifat perkalian, di mana 1 kali 0 itu maka hasilnya 0, maka untuk outputnya itu 0. Selanjutnya eh, selanjutnya diteruskan ke gerbang OR ini. Nah, di mana sebelum gerbang OR itu diinputkan dari gerbang N yang di sebelah sini. Untuk gerbang N yang di sebelah sini itu mendapatkan inputan 0 dari shift ini, dan dia juga dapat inputan dari hasil flip-flop yang pertama. Begitupun yang gerbang N yang selanjutnya ini yang untuk yang inputan 5 dan 13 ini mendapatkan inputan juga dari outputnya dari di flip-flop yang sudah kita buat di bawah. Nah, yang terus pada gerbang N yang di sini dan di sini juga mendapatkan inputan dari shift ini 0, terus di sini juga 0. Kemudian di sini juga mendapatkan inputan dari shift ini, serta mendapatkan inputan dari flip-flop di flip-flop yang 7 ini. Nah, barulah pada di flip-flop yang terakhir itu dapat menghasilkan output, ya, karena sesuai dengan namanya ini diinputkan secara paralel dan outputnya itu seri. Nah, kalau dari kita perhatikan dari rangkaian kurang lebih ya yang berfungsi untuk jalur inputnya itu pada gerbang N yang ini. Nah, pada gerbang N yang di sebelah kiri ini nanti dia fungsinya itu untuk menggeser nilai, di mana kalau kita aktifkan shift-nya ini pada rangkaian ini pada gerbang N yang di sebelah kiri ini akan berperan untuk menggeser nilai dari yang strip love yang pertama ini terus sampai ke ujung, ke flip flop yang terakhir, hingga bisa keluar outputnya. Nah, tentunya
untuk menggeser nilai ini diperlukan juga sinyal clock. Sinyal clocknya. Jadi misalkan di sini nilainya satu, maka di sini juga inputannya akan satu. Namun apabila shift-nya belum dinyalakan, itu di sini tetap bernilai nol. Nah, apabila shift-nya sudah dinyalakan, di sini bernilai satu, selanjutnya di sini akan menghasilkan output satu juga, dan outputnya itu akan disambungkan ke D flip-flop yang selanjutnya, sehingga nilai yang dari flip-flop yang pertama itu pindah ke flip-flop yang di sebelahnya. Jadi akan bergeser. Dan begitu pun pada flip-flop ini digeser juga nih nilai inputnya ke flip-flop selanjutnya dan seterusnya hingga flip-flop terakhir dan di, barulah kita bisa mengamati hasil dari output rangkaian register parallel in serial out ini. Sekarang kita coba untuk menginputkan bilangan desimal 10 yaitu 1010. Nah, ini untuk inputannya tuh sendiri tuh ada ini yang pertama 1010. Untuk inputannya yang pertama ini ya, bukan yang ini karena untuk yang ini nih untuk shift-nya atau untuk menggeser nilainya. Nah, sekarang coba coba kita play. Nah, coba kita play. Nah, pada di sini sudah nampak output satu dan pada masing-masing flip-flopnya juga sudah diinputkan nilai dari inputannya itu yang merupakan inputan paralel. Jadi dia langsung menginputkan ke flip-flopnya. Nah, di sini sudah ada nilainya dari masing-masing flip-flop. Ini 1010. Nah, bagaimana cara kita agar bisa melihat outputnya? Yaitu dengan cara mengaktifkan shift ya. Sekarang kita aktifkan shift-nya dan kita coba perhatikan pada outputnya. 1010. Nah, setelah itu kita matikan shift-nya, maka nilainya akan kembali sesuai dengan inputan paralel, sesuai dengan inputannya. Oleh karena itu terbukti pada rangkaian register parallel in serial out ini dapat menyimpan informasi dan kita tulis di tabelnya pada outputnya sesuai dengan inputnya 1010. Selanjutnya kita coba untuk menginputkan bilangan biner dari desimal 5 yaitu 0101. 0, 1, 0, 1. Nah, nilai flip pada D flip flopnya masing-masing sudah sesuai dengan inputan yang diberikan. Selanjutnya kita aktifkan shift-nya. Apakah outputnya akan sesuai dengan desimal 5 yaitu 0101. Mari kita buktikan. 0101. Nah, pada outputnya itu sesuai dengan bilangan biner sesuai dengan yang diinputkan yaitu 0101. Oleh karena itu, pada rangkaian parallel in serial out ini dapat dinyatakan eh, terbukti bahwa pada rangkaian ini dapat menyimpan informasi.
Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.